apa itu Web Geographic Information System? WebGIS atau Web Geographic Information System adalah sistem informasi geografis berbasis web yang digunakan untuk menentukan, mengolah, dan juga menganalisis data spasial melalui internet. WebGIS ini dapat memungkinkan pengguna untuk mengakses peta digital secara online tanpa harus menggunakan software GIS khusus dan dapat ditampilkan secara interaktif sehingga mempermudah pengguna dalam memahami kondisi wilayah tertentu. Dan pengaplikasian WebGIS di bidang kelautan ini, dia itu ada dua, ada monitoring wilayah pesisir dan juga untuk pengelolaan ekosistem laut. Selanjutnya itu ada data dari pengaplikasian WebGIS itu. Yang pertama itu analisis batimetri dan kedalaman laut. Yang selanjutnya itu ada navigasi dan keselamatan laut. WebGIS juga membantu menyediakan informasi berupa jalur pelayaran, kedalaman laut, lokasi berbahaya dan juga gelombang. Ya, selanjutnya itu ada mitigasi bencana dan pesisir. WebGIS dapat digunakan untuk memetakan daerah rawan tsunami, monitoring banjirop, identifikasi wilayah dan abrasi. Baiklah, di sini ada sumber data FID, di mana yang pertama ada data primer. Data primer ini diperoleh langsung dari survei lapangan seperti pengukuran GPS, survei topografi, dan juga drone mapping. Yang kedua itu ada jenis data sekunder, di mana data ini diperoleh dari sumber lain seperti peta topografi, data satelit, atau data set yang sudah tersedia di platform resmi. Di sini ada beberapa platform, ada 9 platform dan juga ada websitenya, serta ada fungsinya masing-masing. Titik koordinat yang sudah kita Salah satu materi yang telah dilaksanakan pada praktikum GIS kelautan itu ada analisis visual batimetri, lalu ada itu kedalaman dan klasifikasi area kelihatan dangkal dan interdal. Atau jika tidak dapat di software ArcGIS Pro, itu kita dapat mengkonversikannya melalui website. Berikut merupakan salah satu website yang bisa mengkonversikan data GeoJSON. Nah, apabila sudah semua data yang kita perlukan itu kita konversikan ke GeoJSON, lalu di sini kita masuk ke VS Code. Nah, di VS Code ini itu kita langsung saja membuat file baru atau folder baru yang dimana isi foldernya itu berisi semua file dengan format GeoJSON tadi, dan di sini kita membuat file baru yaitu HTML dengan format HTML. Di sini saya buat GeoJSON.html. Nah, untuk di sini langsung saja kita masukkan script yang dimana scriptnya itu ada pemanggilan HTML-nya, lalu pemanggilan maps-nya, lalu di sini juga ada inisialisasi untuk maps-nya, lalu di sini kita juga membuat script untuk base map dan untuk fungsi dari GeoJSON-nya atau mengeluarkan fungsi dari GeoJSON-nya seperti ada polygon, ada line, dan ada untuk point. Serta di sini kita juga bisa memakai untuk warna-warna dan jenis dari poinnya. Nah, kemudian kita atur di semua file GeoJSON ini itu buat semua file, masukkan semua file yang sudah kita convert ke format GeoJSON tadi ke dalam sini, dan di sini kita juga bisa mengatur untuk warna dari polygon, polyline, atau poinnya tersebut. Lalu di sini untuk script terakhir itu kita tambahkan untuk penampilan di HTML, jadi untuk tampilan untuk layer controlnya. Nah, di sini apabila sudah, jangan lupa scriptnya ini ditutup dengan body dan HTML seperti yang awal kita buka. Lalu apabila sudah semua scriptnya kita masukkan dengan benar, di bagian data HTML yang sudah kita buat tadi, itu kita klik kanan dan kita open with live server. Namun sebelumnya, kita juga harus melakukan penginstalan library, yang dimana itu library live server. Nah, intinya kita tuh harus menginstal dulu library di live server, baru kita bisa membukanya. Nah, jika sudah, langsung saja ini itu kita klik. Apabila sudah kita klik, maka hasilnya itu akan seperti ini. Nah, berikut merupakan hasil yang sudah saya dapat. Di sini saya mendapatkan kedalaman dari data batimetrinya. Di sini juga kita dapat klik. Nah, di sini ada informasinya apabila itu merupakan perairan di kedalaman 2 meter atau berapa. Nah, di sini kita juga bisa melihat ini ada merupakan muara. Nah, di sini juga ada informasinya kalau ini muara dan seperti ini merupakan perairan, dan nah ini merupakan pemukiman, dan ini merupakan lokasi praktikum budidaya rumput laut, dan di sini merupakan lokasi praktikum ekowisata yang dimana merupakan batas pantai dari pantai Kedua-Warna, dan di sini merupakan titik seperti spot foto, tugu, parkiran, dan lain-lain. Jadi di sini kita dapat menghasilkan website HTML dengan beberapa informasi. Baiklah, kemudian materi yang telah dilaksanakan itu pengenalan HTML dalam WebGIS. HTML digunakan untuk membuat tampilan dasar website WebGIS dan juga menjadi dasar integrasi peta dan data spasial. Lalu ada konversi data ke format GeoJSON, kemudian materi penggunaan leaflet dan leaflet AJAX, kemudian penggunaan web server lokal yang digunakan sebagai web server untuk membantu menjalankan dan menguji WebGIS secara offline, dan yang terakhir itu ada hosting dan publikasi WebGIS. Baiklah, selanjutnya itu adalah pentingnya belajar WebGIS. Jadi WebGIS ini itu untuk meningkatkan kemampuan teknologi, meningkatkan kemampuan yang pertama itu sistem informasi geografis, yang kedua pengolahan data spasial, dan yang ketiga itu pemrograman web. Kemampuan tersebut itu juga dibutuhkan di era digital seperti saat ini. Nah, kemudian WebGIS ini sendiri itu mendukung pengelolaan kelautan dan membantu pengelolaan sumber daya kelautan secara efektif, cepat, berbasis data spasial, yang informasi tersebut dapat digunakan untuk penelitian dan pengambilan keputusan.
Selanjutnya itu pentingnya belajar WebGIS juga untuk mempermudah penyebaran informasi yang dimana data dan peta dapat dibagikan secara online sehingga data tersebut mudah diakses, interaktif dan juga informatif. Yang dimana hal ini mendukung transparansi dan edukasi masyarakat. Yang kedua, dapat membuka peluang karir yang dimana kemampuan WebGIS ini sangat dibutuhkan kepada bidang seperti bidang kelautan, lingkungan, perencanaan wilayah, GIS dan pemetaan serta teknologi informasi sehingga belajar WebGIS ini dapat menjadi bekal penting untuk dunia kerja. Baiklah, kesimpulannya, WebGIS merupakan teknologi yang penting dalam bidang kelautan karena mampu mengintegrasikan data spasial dan informasi geografis secara interaktif berbasis web. Melalui pembelajaran WebGIS sendiri, mahasiswa dapat memahami proses pengolahan data spasial, pembuatan peta interaktif, hingga publikasi website secara online untuk mendukung pengelolaan laut yang berkelanjutan. Sekian video dari kami. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.